Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Di Kediri, warga dibuat resah dengan beredarnya telur tak layak konsumsi di pasaran. Tekstur telur ada yang keras seperti membeku dan juga ada yang sangat cair. Gak bisa. Lagi Mbak. Gak bisa. Meski beberapa kali dibenturkan ke benda keras, telur sangat susah dipecahkan. Ini baru salah satu contoh sebutir telur yang memiliki tekstur cangkang yang sangat keras, seperti membeku di bagian dalamnya. Nah, itu kok keluar gini nih, seperti ini loh Mas, apa ini? Lem ya, seperti apa ya Mas, ini loh. Sampel lain yang juga sama-sama tak layak konsumsi, seperti ada cairan keluar cangkang dan membentuk kristal yang mengeras. Kita mau bikin ceplok telur, ternyata telur yang aku dapat itu nggak bisa aku goreng, tapi beku. Cangkangnya keras, putihnya itu berair, setelah kita diamkan, kita panaskan, berair tapi kayak seperti air, bukan seperti telur itu. Dari 1 kilogram telur, hanya beberapa butir saja yang bisa dimasak. Sontak, warga Ngadirejo, Kota Kediri, Jawa Timur, dibuat resah dengan peredaran telur yang tak layak konsumsi. Sampel telur nantinya akan diteliti di laboratorium oleh Dinas Perdagangan dan Perlindungan Konsumen. Kalau sepengetahuan saya sih, kalau palsu sih kayaknya enggak mungkin ya. Mungkin barang itu atau jenis telur itu mungkin kan beda-beda ya Mbak. Ada yang sudah matang, ada yang belum, itu mungkin itu. Telur yang dioplos di pasaran memang memiliki harga jauh di bawah pasaran, yakni Rp19.000 per kilogram. Karenanya, masyarakat diminta jangan tergiur dengan harga yang murah. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Nauzubillahi min dzalik. Jika telur rusak dan juga dikonsumsi ini tentu sangat berbahaya ya Ustadz. Semoga kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya panganan seperti ini insya Allah. Nah Ustadz, tak hanya telur encer, ada juga telur yang keras tadi dalam informasi yang tadi. Tapi juga sering kita temui telur yang dijual sudah ada darahnya. Lantas dalam fikih bagaimana hukum makan telur yang berdarah itu Ustaz? Apakah halal selama belum rusak atau haram karena sudah ada darahnya? Iya, telur ini ada 2 kategori ternyata. Ada telur yang memang sudah dieramkan. Darahnya berasal dari calon ya, anak ayam yang akan jadi ataupun yang akan lahir. Karenanya bagi para ulama ada 2 kategori ketika kita melihat di dalam telur itu ada darah. Apakah boleh dan masih boleh untuk dikonsumsi berarti halal sebagaimana telur pada lazimnya, atau sudah tidak boleh karena sudah lama dan sudah dierami sehingga akan terjadi tadi keras misalnya atau darahnya sangat banyak sehingga itu tidak layak dikonsumsi. Yang pertama, kalau darahnya hanya kecil ya, darah bercak-bercak kecil saja dan kemudian teksturnya masih ya tidak ada masalah, masih aman, maka kategorinya juga halal. Ini dikatakan sesuai dengan Al-An'am 164 bahwa ini tidak termasuk yang diharamkan au daman masfuha. Kenapa yang diharamkan itu kalau darah itu mengalir dalam jumlah yang banyak. Ini biasanya kan bercak sedikit saja maka masih boleh dan layak dikonsumsi, secara hukumnya masih suci dan halal, secara kesehatan pun insya Allah tidak membahayakan. Nah, ada jenis yang kedua, yaitu telur yang sudah dierami. Artinya bahwa di dalamnya sudah bukan lagi telur, tapi calon ataupun yang sudah dierami piyik biasanya yang kita sebut. Nah, ini sudah tidak halal lagi karena sudah menjadi ya bangkai. Ya, kan tidak lahir, tidak dierami secara utuh. Kalau dierami kan nanti keluar gitu ya anak ayamnya. Ini kan tidak bisa keluar. Maka itu biasanya sudah lama waktunya dan memang sudah saatnya telur itu berganti menjadi anak ayam. Maka dikategorikan bangkai. Kenapa bangkai? Karena sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Nah, kalau sudah tidak layak dikonsumsi dan sudah menjadi bangkai, maka haram hukumnya. Insya Allah masih banyak telur yang lain. Insya Allah ya tidak masalah kalau kita tidak mengkonsumsi telur yang berbahaya tadi yang memang kategorinya haram, dan banyak telur-telur yang lain yang bisa menjadi pengganti dari telur yang sudah rusak, yang sudah lama, yang sudah dierami, sehingga kita khawatir nanti mengkonsumsi padahal dengan harga yang murah, namun yang kita konsumsi adalah telur yang sudah dikategorikan haram dan tidak sehat secara ilmu kesehatan. Oke, jadi intinya kalau telur yang bercaknya sedikit itu masih boleh ya Ustaz, cuma kalau misalnya sudah mengalir banyak yang itu seperti bakal jadi dengan apa?
ayam misalnya contohnya itu udah nggak boleh ya Ustadz ya. Tapi kalau telur muda yang di tukang sate bubur mah nggak apa-apa ya Ustadz ya. Paling nggak bagus buat kesehatan ya. Itu boleh-boleh saja. Itu boleh-boleh aja, cuma harus direm.